Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Khatamil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para rawuh yang sangat saya hormati, baiklah, kami ingin melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad dari Ramadan kemarin, yang rencana tadinya mau bulan Rajab, tapi baru sempat sekarang kami baru melanjutkan kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya para rawuh sekalian. Namun sebelum itu kita hadiah Fatihah dulu. Pertama untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kepada keluarganya, para sahabatnya, para ulama, para aulia, para syuhada, para pengarang kitab, wabil khusus sahibi hadal kitab Asyah Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari, para guru-guru kita, orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Babul ilmi, bab tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' bakal ngangkat sapa Allahu Allah alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh walladzina lan wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin ing fira-fira derajat. Ai wa yarfa'u darajatil ulama minhum khossatan. Artinya Allah akan mengangkat derajatnya para ulama, orang yang punya ilmu dari mereka. Wa qala Allah azza wa jalla, qul hal yastawil ladzina amanu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul ngucapa sampean Muhammad, hal yastawi ora pada sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang pada ngerti sapa alladzina walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora pada ngerti sapa alladzina. Ai la yastawiani tegese ora pada sapa wong kang ngerti lan wong kang ora ngerti. Hal teng mriki bi makna la, artinya istifham inkari. Ini didasari dari dua ayat tersebut. Mu'allif mau menjelaskan tentang ilmu. Ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan Syekh Zainuddin ketika mau memaparkan tentang satu permasalahan. Beliau itu mengungkapkan atau mengajukan dalil-dalil terlebih dahulu. Di sini tadi dua ayat yang cukup menjadi dalil bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu dari orang-orang yang beriman. Artinya
di samping dia beriman, dia juga punya ilmu, dan ini akan diangkat derajatnya melebihi orang lain. Kemudian tidaklah sama antara orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini pasti tidak sama. Nah, sekarang sebelum kami lanjutkan, apa itu ilmu? Tasawur dulu. Ilmu adalah menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi bahwa seorang ulama penganut mazhab Asy'ariyah, ilmu adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih. Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya. Contoh yang mudah, saya mengenal orang itu namanya Zaid. Ya memang iya, saya kenal dia namanya Zaid. Ya memang kenyataannya dia benar namanya Zaid. Itu ilmu mengetahui. Kebalikan ilmu adalah jahlun, bodoh. Saya tidak tahu benda apa ini, itu namanya bodoh. Saya tidak tahu namanya siapa ini, itu namanya jahlun. Ada yang jahlun murakkab. Saya si A itu, si dia itu namanya Zaid, ternyata namanya Umar. Itu namanya jahlun murakkab. Bodoh yang murakkab, yang kuadrat. Dia tidak mengetahui namanya, dia tidak mengetahui orang itu namanya Zaid. Orang itu tidak, dia itu tidak mengetahui itu namanya siapa. Di samping itu dia juga tidak mengetahui mana yang Umar itu, mana yang si Zaid itu. Jadi tidak tahu orang itu namanya siapa, dia juga tidak tahu namanya Zaid. Itu namanya ilmu, mengetahui sesuatu yang sesuai kenyataan. Yang ilmu ini dibagi menjadi dua. Pertama ilmu doruri, yang kedua ilmu kasbi. Ilmu doruri itu ilmu yang hasil dari panca indera, seperti dari kita lihat benda itu namanya hijau, warnanya hijau. Kita cicipi masakan ini lezat, kita bau rasanya segar, rasanya wangi, kita dengar musik, itu namanya ilmu yang doruri, tanpa dipikir, tanpa usaha, begitu masuk lewat panca indera sudah kita tahu, itu namanya ilmu doruri. Ada yang ilmu kasbi, ilmu yang hasil usaha, seperti kita mengetahui bacaan Al-Fatihah, kita tahu sholat fardu 5 waktu wajib, kita tahu gerakan-gerakan sholat, kita mengerti tentang puasa, itu namanya ilmu yang kasbi, ya, hasil usaha, baik itu hasil membaca, hasil ngaji, hasil mendengarkan dari guru, pokoknya ada usaha. Itu namanya ilmu kasbi. Jadi kadang-kadang kita itu ada yang mengatakan doruri itu bukan ilmu, tapi di sini ada yang mengatakan doruri hasil dari panca indera, dari penglihatan, dari pendengaran, dari penyicip, itu tetap namanya ilmu. Ini yang dimaksud di sini muallif nanti akan dijelaskan tentang ilmu yang kasbi itu. Jadi yang berusaha untuk mendapatkan ilmu. Ini nanti akan banyak sekali hadis-hadis tentang hal tersebut. Jadi marilah kita semua
para rawuh, para sahabat untuk selalu menimba ilmu, untuk selalu mencari ilmu dimanapun dan kapanpun tempatnya, baik kita sedang di musola, sedang di lapangan, pokoknya kita itu harus ada pemasukan dari ilmu. Apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, yang mana pahalanya akan berlipat ganda. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai muqaddimah. Nanti insya Allah akan kami terangkan tentang ilmu dan fadilah-fadilah mencari dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Itu saja yang dapat kami sampaikan pertemuan yang amat singkat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.